Ya, selamat berjumpa kembali buat para sahabat sejati yang selalu berada di channel Royan Florayu, yaitu channel yang membahas tentang jenis-jenis tanaman hias dan jenis-jenis tanaman lainnya, termasuk tanaman buah dan berbagai jenis tanaman-tanaman lainnya ya kawan-kawan. Ya, semoga buat para sahabat semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan juga buat para pencinta tanaman hias tetap eksis pada tanaman-tanaman yang kita rawat. Semoga para sahabat semua berada pada lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, untuk kali ini saya sebenarnya lebih banyak berbagi tutorial ya kawan-kawan. Saya lebih banyak berbagi tutorial. Di sini saya akan berbagi tutorial tentang jenis-jenis anthurium yang untuk melakukan perbanyakannya itu tidak menggunakan spandik atau tongkol biji, karena memang sering sekali atau sulit untuk memperbanyak menggunakan tongkol biji ya atau spandik. Karena itu jenis tanaman ini harus penuh dengan kesabaran, karena kita untuk memperbanyaknya harus menunggu sampai batang daripada anthurium ini ya, 4 jenis anthurium yang saya sebutkan di sini, termasuknya jenis anthurium radicans, jenis anthurium jenis anthurium jari, anthurium bintang kejora. Itu jenis-jenis anthurium yang berbatang panjang umumnya selalu mengalami kegagalan dalam hal perbanyakan melalui spandik atau melalui tongkol biji. Ya, di sini makanya saya ini adalah melakukan pencacahan ya pada batang anthurium yang saya miliki, yaitu di sini saya campur ya antara anthurium jari dan anthurium ada yang menyebutnya anthurium Batman ya. Ya, seperti ini. Ini adalah jenis yang lambat, ini ternyata anthurium jenis anthurium Batman kawan-kawan. Agak lambat untuk pertumbuhannya. Untuk jenis anthurium Batman ini ada juga disebut pterodactyl ya. Anthurium pterodactyl ini pertumbuhannya lebih lambat ternyata ya, padahal dalam hal pencacahan ini bersamaan waktunya, dan ternyata untuk pterodactyl ini lebih lambat atau anthurium Batman. Ya, di sini saya sudah menyiapkan untuk baby ini ya. Untuk baby pterodactyl, baby anthurium jari, anthurium radican atau anthurium sirih, dan anthurium bintang kejora, termasuknya juga anthurium corong ya. Di sini saya sudah persiapkan beberapa media untuk para baby ini. Ini untuk medianya yang saya pakai dan saya pergunakan ada beberapa jenis. Yang perlu kita persiapkan ini mungkin tetap akan saya masukkan dalam pot. Saya satukan kembali yang mungkin yang sudah mengeluarkan tunas ini, bonggolan ini akan saya masukkan dalam pot.
kecuali yang memang belum mengeluarkan tunas akan saya satukan kembali. Iya, di sini yang sudah saya persiapkan untuk para baby ini yaitu pasir malang, kemudian setelah pasir malang kita siapkan juga akar pakis yang sudah saya cacah dan saya sangrai kawan-kawan. Kemudian ada sekam mentah yang sudah difermentasi, dan di sini juga ada serutan kayu. Ini serutan kayunya saya ambil yang berwarna merah atau dari kayu jenis kayu yang berwarna merah biasanya lebih bagus. Dan ini ada sedikit campuran kokopit ya, tapi saya tidak campur di sini karena saya sudah ganti dengan serutan kayu. Di sini saya juga menggunakan tanah merah sebagai campuran, tapi tidak dicampur dengan media, hanya cara penggunaannya yang berbeda untuk tanah merahnya. Ya, di sini saya akan gabung dari jenis-jenis media ini. Untuk ukurannya buat para sahabat semua, saya rasa ukurannya untuk saya pribadi ya, mungkin buat teman-teman mungkin ada yang berbeda. Untuk saya pribadi di sini saya menggunakan pasir malang satu karung ukuran kecil ya. Jadi patokannya kita pasir malang yang untuk karung kecil, kemudian akar pakisnya juga sama satu karung kecil. Kemudian untuk sekam matangnya satu karung kecil, dan sekam mentahnya satu karung kecil. Semuanya akan kita aduk di sini ya, jadi satu. Kecuali tanah merahnya, itu penggunaannya nanti terpisah. Jadi dia tidak dicampur atau tidak diaduk. Akan saya pisahkan untuk tanah merah karena penggunaannya berbeda ya. Nanti buat para sahabat bisa melihatnya di video ini, bagaimana untuk penempatan atau cara memberikan tanah merah pada media ini. Ya, setelah kita aduk merata ya, usahakan untuk pengadukannya merata ya para sahabat semua. Dan ini adalah pot yang saya gunakan warna untuk baby anthurium. Saya menggunakan adalah pot yang berukuran 15 cm. Jadi lebar lingkarannya 15, ketinggiannya juga sama 15 para sahabat. Dan saya untuk pot yang seperti ini menurut saya lubangnya kurang lebar, makanya saya lebarkan dengan tujuan untuk mempermudah keluarnya air pada saat penyiraman. Jadi media di dalam pot itu tidak becek dan dia tetap poros, jadi tanaman akan menjadi sehat ya. Jadi kalau terlalu becek, airnya tidak tiris ke bawah, itu akan menyebabkan becek dan banyak bakteri ataupun cacing yang hidup, sehingga memperhambat kesuburan daripada anthurium atau tanaman-tanaman kita para sahabat semua. Jadi usahakan, saya sarankan buat para sahabat semua, jika membeli pot dengan pot yang masih baru, biasanya itu kebanyakan ya, itu lubangnya kurang menurut saya. Jadi kita harus lubangi kembali untuk menjaga keporosan atau menjaga kelembaban daripada media yang ada di dalam pot tanaman kita, karena terlalu becek akan menyebabkan kadar asam yang semakin tinggi, sehingga tanaman itu menjadi tidak subur dan mengundang banyak bakteri ya kawan-kawan ya. Untuk penggunaannya atau medianya saya rasa seperti ini, kita tidak perlu menekannya, karena nanti setelah kita siram pun
sedikit demi sedikit dia akan tertekan ya kawan-kawan. Jadi seperti ini, kita tidak perlu menekannya. Nah, ini adalah salah satu pot ya untuk jenis yang lebih besar. Dan untuk jenis pot yang seperti ini saya sangat suka sekali karena lubangnya sudah cukup, menurut saya sudah cukup bagus. Jadi kita tidak perlu lagi melubangi ya kawan-kawan. Dan saya rasa untuk pot yang seperti ini kawan-kawan bisa membelinya di toko pot atau di online cukup banyak sekali sekarang ya. Untuk saya rasa untuk memberikan tanah merahnya sama seperti yang saya lakukan tadi ya kawan-kawan. Kenapa saya tidak mencampurnya, itu akan menyebabkan becek pada media tanaman sehingga menyebabkan akar menjadi busuk. Kita hanya memberikan pada bonggolnya saja. Jadi tujuannya untuk merangsang pertumbuhan akar daripada anthurium ini, seperti itu kawan-kawan ya. Jadi kita hanya memberikan pada tongkolnya saja, menguruknya dan menutupnya kembali dengan media ini kawan-kawan. Saya rasa juga caranya sama seperti tadi ya. Kita tidak perlu menekannya karena dia akan tertekan sendiri ketika kita melakukan penyiraman pada tanaman ini. Oh iya, untuk penyiraman saya usahakan para sahabat semua usahakan hanya 3 hari sekali ya untuk penyiramannya. Jadi tidak perlu disiram setiap hari untuk jenis anthurium ini kawan-kawan. Ya, semoga para sahabat memahami tentang bagaimana cara melakukan perbanyakan anthurium ini. Dan ini adalah salah satu spandik yang tidak berhasil atau tongkol yang tidak berhasil, karena memang jenis-jenis ini anthurium yang memiliki batang panjang itu sangat sulit sekali diperbanyak melalui spandik ya kawan-kawan. Jadi kita harus sabar untuk menunggu sampai batang dari anthurium ini menjadi lebih tinggi, baru setelah itu kita lakukan pencacahan. Karena itu memerlukan waktu yang cukup lama, mungkin sampai 5 atau 10 tahun ya untuk melakukan pencacahannya. Jadi buat para sahabat semua, jadi wajar ya kalau jenis anthurium yang berbatang panjang itu harganya semakin tinggi, semakin mahal, karena dia sulit diperbanyaknya dengan cepat ya, tapi diperbanyaknya dengan lambat sekali. Dan ini adalah baby yang sudah baby anthurium jari, kemudian anthurium Batman, kemudian anthurium sirih. Ini adalah anthurium bintang kejora, baby anthurium bintang kejora. Dan ini ada kaktus yang variegata ya para sahabat, ini saya letakkan di sini juga. Iya. Ya, semoga tutorial ini bermanfaat sekali buat para sahabat semua yang ingin mencoba perbanyak anthurium ini. Sahabat bisa melakukannya dengan cara yang sudah saya tutorialkan pada video ini. Semoga bermanfaat buat para sahabat semua dalam keadaan sehat selalu untuk para sahabat dan keluarga. Demikian tutorial ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Sampai jumpa kawan-kawan ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya untuk memberi penyemangat buat saya pribadi, khususnya di channel Royan Flora Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.